Halo, selamat pagi. Nama saya Kevin. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan topik zakat. Pengertian zakat. Pertama, zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik yang menerimanya dengan beberapa syarat. Kedua, zakat yang diberikan sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib. Pengertian yang lain, zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Dan secara arti, kata zakat berarti dari bahasa Arab, dari akar kata zaka, mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh, dan berkah. Jenis-jenis zakat. Zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan, keagamaan, dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Syarat wajib zakat fitrah. Pertama, beragama Islam. Kedua, lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi, baik manusia atau binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain sehingga tidak dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan. Kedua, zakat mal atau harta. Pengertian zakat mal dalam bahasa Arab, mal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu 1 tahun sekali yang sudah memenuhi hisab. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta 7 temuan, emas, perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka atau bukan budak. Ketiga, hak milik yang sempurna. Keempat, telah memiliki nisab. Kelima, masa memiliki sudah sampai 1 tahun atau haul, selain tanaman dan buah-buahan. Yang keenam, lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah orang yang kebutuhan minimal atau pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu. 7. Bebas dari hutang. Bila individu memiliki hutang yang dikonversikan ke harta yang dizakatkan, mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab, dan akan dibayar pada waktu yang sama, maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat. C. Harta benda yang wajib dizakati dan nisabnya. Yang pertama, emas dan perak. Islam telah mensyaratkan wajibnya zakat pada emas dan perak, dan sesuatu yang menggantikan keduanya, yakni uang. Menurut Abu Zahra, harus dizakati dan dinilai dengan uang. Harta yang dalam keadaan yang digadaikan zakatnya dipungut atas pemilik harta, karena barang-barang yang digadaikan tetap memiliki milik yang menggadaikan. Yang kedua, harta perniagaan atau perdagangan. Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta yang diperdagangkan. Yang ketiga, hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak, atau setara 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka hisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Keempat, binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri dengan syarat sampai senisab. Telah mencapai haul dikembalikan dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya, maka hewan itu harus sehat, dalam artian tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. Yang kelima, rikas atau harta terpendam. Secara etimologi, rikas adalah sesuatu yang ditetapkan. Rikas adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikas yaitu harta karun yang ditemukan setelah terpendam di masa lampau,
dan semua benda-benda tambang yang baru ditemukan baik di darat atau di laut. Keenam, hasil tambang mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan menjadi perbedaan pendapat antar ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, permata, besi, tambang, timah, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. C. Orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan oleh Tuhan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 9, At-Taubah 9 ayat 60. Dengan ayat Al-Quran tersebut dijelaskan bahwa orang yang tak berhak menerima zakat ialah sebagai berikut. Pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan untuk sehari-hari. 2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kehidupan hidupnya tetapi tidak mencukupi. Ketiga, amil, yaitu panitia zakat yang dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya. Kelima, hamba sahaya, yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. Keenam, garimin, yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Yang ketujuh, sabilah, orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Tuhan. Yang kedelapan, ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama, dan sebagainya. Adapun yang tidak berhak menerima zakat seperti satu, orang kaya. Rasulullah bersabda, tidak halal mengambil sedekah bagi orang kaya dan orang yang punya tenaga. Yang kedua, keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak halal bagi kami, Ahlul Bait, mengambil sedekah. Yang ketiga, orang yang tanggungan yang berzakat, misalnya orang yang dalam tanggungan berzakat, misalnya anak dan istri. Yang keempat, orang kafir. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.